Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cak Basit Official di sini ya. Alhamdulillah kita sudah hampir memasuki bulan Sya'ban ya. Baik. Tema kita hari ini adalah kita akan ngaji seperti biasa ya. Kita akan ngaji hadis, kemudian dalam rangka menambah ilmu ya. Ilmu itu penting. Kenapa kok penting? Karena orang ibadah tanpa ilmu, dalam sebuah syair dalam syairnya Alfiyah Zubat ya. Itu Alfiyah itu adalah nazam Alfiyah. Nazam Alfiyah fi Zubat, yaitu tentang 1000 nazam tentang fikih yang dinazamkan oleh ulama. Itu di situ ada nazam yang berkata bunyinya demikian. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu, seluruh amalnya, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Artinya apa? Di sini kita sebagai umat Islam, alangkah baiknya jika kita itu selalu mencari ilmu setiap hari. Bahkan sampai Rasulullah itu mengingatkan. Dalam hadis beliau bersabda, yang bunyinya hadisnya itu adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Fi hadisin ukhra, dalam hadis lain dijelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Artinya apa? Bahwasannya mencari ilmu itu diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam, setiap orang yang masuk Islam. Sejak kapan? Minal mahdi, dari lahir dari rahimnya seorang ibu, ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu, tidak ada pemisah kita dengan ilmu kecuali kematian. Disinilah mengapa kita itu penting untuk mengaji setiap hari, mencari tahu, mencari ilmu setiap hari, karena hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Baik, tema kita hari ini adalah keutamaan sholat setelah berwudu. Ini ada hadis yang menceritakan tentang sahabat Bilal. Dulu itu sahabat Bilal di zaman Rasulullah itu ditanya oleh Rasulullah. Ini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalli.
Baik, saya maknai dulu ya. Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Gusti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Bilalin maring Bilal. Rasulullah bersabda bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal hadisni bi arja amalin." Ya Bilal, hai Bilal, hadisni cerita sapa sira ni ingsun bi arja amalin kelawan amal apa kang den luweh den arepaken amal amil tahu kang ngamalaken sapa sira hu ing amal fil islami ing dalam Islam. Fa ini krana setuhune ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun dafa na'laika ing suarane sandal loro sira baina yadaya ana ing dalam sanding ingsun fil jannati ing dalam swarga. Kala mongko jawab sapa Bilal, ma amiltu ora nglakoni amal apa-apa sapa ingsun amalan ing amal arja kang luwih den arepaken indi ing dalam munggo ingsun min anni saking setuhune ingsun iku lam atatohar ora sesuci sapa ingsun ora sesuci sapa ingsun apa tahuran sesuci fi saatin ing dalam waktu min lailin ing dalam wayah wengi au naharin utawa wayah rino illa sholaitu angin salat sapa ingsun bidzalika tahur kelawan mengkono-mengkono suci ma kutibali koyok-koyok den wajibaken li kedua ingsun apa an usalliya yen ta salat sapa ingsun. Baik, saya terangkan maksudnya. Jadi di sini Rasulullah itu bertanya kepada sahabat Bilal. Kita tahu sahabat Bilal itu adalah sahabat yang kulitnya itu hitam ya. Tapi beliau itu suaranya merdu. Beliau termasuk muadzinnya Rasulullah. Orang yang itu sahabat yang sering disuruh adzan oleh Rasulullah karena suaranya merdu. Beliau dulu itu seorang budak, kemudian dimerdekakan. Kemudian beliau sering ngaji kepada Rasulullah karena memang sebelum dia itu masuk Islam, sebelum dia itu merdeka, memang dia itu sudah percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini sahabat Bilal ini ditanya oleh Rasulullah, "Ya Bilal hadisni bi arja amalin." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal apa yang lebih engkau harapkan, yang engkau lakukan setelah engkau itu masuk agama Islam. Fa inni sami'tu dafa'ana laika. Karena aku itu sungguh telah mendengar suara kedua sandalmu baina yadayya fil jannah, itu ada di dekatku. Artinya Rasulullah itu mendengar suaranya suara sandalnya sahabat Bilal di surga ketika beliau itu melakukan Isra Mi'raj ya ke Sidratil Muntaha. Akhirnya setelah Rasulullah bertanya demikian, sahabat Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah, ma amiltu ya Rasulullah, ma amiltu amalan. Aku tidak melakukan amal apapun arja indi kecuali aku itu apabila aku itu sesuci. Apa itu sesuci? Itu ambil wudu ya, mengambil wudu, bersuci fi sa'atin ing dalam sijine waktu. Setiap kali aku bersuci, berwudu, kata sahabat Bilal kepada Rasulullah,
min lailin, baik itu di waktu malam ketika sholat tahajud, au naharin, atau di siang hari, illa shallaitu bidzalika tuhur, kecuali setelah wudu itu aku langsung sholat 2 rakaat. Itu jawabannya sahabat Bilal kepada Rasulullah. Ma kutibali an usalliya, seakan-akan kalau sudah saya itu sudah sesuci wahai Rasulullah, seakan-akan saya itu wajib untuk sholat sunnah gitu. Jadi sahabat Bilal itu seakan-akan mewajibkan sholat sunnah yang sebenarnya sunnah, tapi karena memang beliau itu sangat suka sholat sunnah setelah wudu, maka beliau itu pasti setelah wudu sholat 2 rakaat. Dan ternyata amalan tersebutlah yang menyebabkan suara sandalnya itu kedengaran sampai ke surga dan didengar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari hadis ini ya betapa pentingnya umat Islam itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita batal wudunya, sehingga kita itu setiap hari dalam keadaan suci. Lebih bagus lagi apabila setelah wudu itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak ya, artinya sholat sunnah biasa. Kenapa sebabnya? Ya karena sudah wudu. Nah itu tidak apa-apa, karena ada sholat sunnah mutlak itu meskipun di waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya. Tapi kalau mempunyai sebab itu tidak apa-apa. Seperti sholat tahiyatul masjid. Nah kita kan kalau masuk masjid ya biasanya orang kalau Jumatan itu kan tidak langsung duduk, berdiri dulu. Kenapa? Karena kesunahan sholat sunnah itu sebelum duduk. Artinya ketika kita itu setiap kali masuk masjid, sebelum duduk kita itu disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, menghormati karena kita itu masuk masjid, masuk tempat ibadah, masuk tempat kita itu beribadah kepada Allah gitu. Makanya sering kita temukan kalau kita sholat Jumat kan banyak orang datang jawab adzan dulu, belum duduk berdiri kan. Itu biar apa ya? Biar dapat pahala kesunahan tahiyatul masjid, kemudian qobliyah atau sebelum sholat Jumat dapat. Kemudian lagi kembali ke yang utama tadi ya, artinya kalau sholat sunnah itu ada sebabnya, itu tidak apa-apa meskipun di waktu yang diharamkan untuk sholat. Niatnya bagaimana ya? Ya seperti biasa sholat sunnah itu, sholli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu mutlak, artinya mutlak itu kesunahan. Dan amal inilah ya, perlu dicatat yang menyebabkan sahabat Bilal itu suara sandalnya kedengaran sampai ke surga. Artinya apa? Luar biasa amal ini. Kalau nanti kalian suara sandalnya ingin kedengaran sampai ke surga ya setelah wudu sholat 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gitu. Kalau salat sunnah tahiyatul masjid, menghormati masjid, misalkan kamu ini jam 11 ya, jam 11 kok kebetulan kamu itu mau mampir ke masjid misalkan. Ya udah sebelum duduk ya kamu ambil wudu kan. Setelah itu sebelum duduk kamu itu langsung sholat dulu, penghormatan masuk masjid. Bahasa Arabnya itu tahiyat.
Tahiyat itu penghormatan. Niatnya bagaimana? Apakah usolli sunat tahiyatul masjid? Tak usah. Cukup usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar mustaqbilal qiblati. Allahu akbar. Salat 2 rakaat. Baca Fatihah surat pendek ya. Ruku ya sebagaimana salat yang kita ketahui itu. Mungkin untuk hari ini sekian dulu ya. Sampai di sini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.